Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam episode yang kedua di hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Episode yang pertama kita sudah membahas terkait dengan trik atau rahasia suksesnya menggapai tujuan daripada ibadah puasa. Episode yang kedua ini kita bahas terkait dengan tujuan dari ibadah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa? Kita kutip kembali ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan ibadah Ramadan di ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat sejarah, ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah sudah berada di Madinah. Dan dalam sejarah pun kita bisa membaca bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa selama hidupnya selama 9 tahun. Karena Rasulullah wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban puasa kepada umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap. Mula-mula Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari dalam setiap bulan, yang kita kenal hari ini dengan Ayyamul Bid. Kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang mewajibkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kembali kepada tujuan dari ibadah puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun. Lalu kita bertanya, apa takwa itu? Para ulama sudah banyak memberikan definisi terkait dengan takwa. Dan kalau kita melihat dalam beberapa ayat Al-Quran, kita pun akan menemukan tanda-tanda orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan makna takwa itu sendiri. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, takwa seseorang tidak diukur dengan banyaknya melaksanakan puasa di siang hari dan lamanya qiyamul Ramadan, tetapi bagaimana dia mampu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang disebut dengan takwa adalah berasa takut kepada Zat yang Maha Mulia, qanaah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit yang dirasakan, kemudian menyiapkan usianya, waktunya untuk menghadapi alam akhirat.
Ini mana takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Bahwa seseorang senantiasa merasa khauf, merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, merasa takut atas ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut kalau dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang bertakwa dia akan senantiasa merasa qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang dia dapatkan. Dan dia senantiasa mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan waktunya, mempersiapkan usianya untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kalaulah kita sudah melakukan ketiga hal tersebut dan ada dalam jiwa kita, maka itulah mana takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, pendapat Ubay bin Ka'ab. Suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa takwa menurut kamu?" Kemudian Ubay balik bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau melewati satu jalan di mana di jalan tersebut banyak sekali duri?" Kata Umar, "Pernah." Lalu Ubay mengatakan, "Apa yang akan Amirul Mukminin lakukan?" Maka Umar menjawab, "Aku akan menyingsingkan jubahku. Kemudian aku akan berjalan dengan sangat hati-hati karena takut tertusuk duri." Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan perumpamaan ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa hati-hati hidupnya. Hati-hati ketika dia berucap, hati-hati ketika dia berkata, hati-hati ketika dia berjalan, dan hati-hati apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan. Kehidupannya penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai dia terjebak kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita mampu untuk berhati-hati dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita menuju kepada ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang